Jadi waktu itu, prakteknya, jadi dukun santet itu berapa lama? Berapa tahun itu dijalankan? Dari 2012 Mhm. sampai akhir 2016. Jadi ada sekitar 4 tahunan. Saya cuma pengen bikin bangga orang tua saya aja, suami saya. Cuma dosa saya jangan sampai ke anak saya, itu aja saya takut. Banyak orang bilang aku duduk doang kerjanya. Tidak resiko tiap malam ya. Iya. Aku takut lagi bantuin orang gak ada umur. Hai Saradix, ketemu lagi di Ruang Tengah Nyai. Hari ini temanya ini sangat menarik. Kita akan ngobrolin tentang dukun santet. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa aku akan bacain pesan untuk hari ini. Yang di rumah, yang lagi nonton sekarang, kalau misalnya memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan fokusin aja dalam hati apa yang mau ditanyakan. Keluar mulu nih free message. Bentar ya. Ini untuk aku. Kalau yang hitam itu untuk aku. Oke. Satu lagi ya, aku mau tarik 3 kartu. Oke. Ini ada yang nanyain tentang, pasti tentang hubungan ya kebanyakan ya. Tapi ini tuh kalian nanyanya sambil marah nih. Kayak lebih ke kenapa sih nggak bisa-bisa gitu. Nah itu tuh nggak tahu tuh apa tuh. Kayaknya kalian menginginkan sesuatu yang apa ya, yang sudah lama diinginkan tapi nggak kejadian gitu, belum kesampaian. Tapi ini kalian marah tapi selalu marah ke orang-orang gitu. Jadi kalian tuh nyalahin terus, nyalahin orang-orang dan akhirnya mempengaruhi hubungan kamu ke orang-orang ini. Jadi akhirnya nggak enak gitu. Pernah nggak berpikir sekali, mungkin ini saat yang tepat untuk stop menyalahkan orang lain, tapi coba berkaca sama diri sendiri gitu. Apakah yang kamu lakukan sudah cukup untuk kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu perbaiki sebenarnya gitu. Nih. Tapi emang kan kadang-kadang ya manusiawi ya. Jadi mungkin sebenarnya masalahnya tuh bukan di orang lain tapi di diri kita. Gimana kamu itu tidak apa ya, enggak seapa adanya. Jadi kamu meng-create sesuatu untuk ada tujuannya. Jadi enggak apa adanya gitu. Nah, ini akhirnya kamu jadi bingung sendiri. Jadi gemes sendiri gitu. Karena kamu pikir mungkin kalau misalnya gue melakukan A, orang lainnya jadi suka. Gue melakukan B, oh biar dia begini. Tapi sebenarnya itu bertolak belakang dengan diri kamu gitu. Nah ini mempengaruhi dengan apa yang sedang kamu jalani sekarang. Dan kamu tuh gemes kayak kenapa sih gue gak bisa dapetin apa yang gue pengen gitu. Nah mungkin karena dirimu sendiri yang menghambat gitu. Jadi gak apa-apa banget kok, it's okay. Sabar, tenang, kasih waktu untuk dirimu, kayak ini aja, kasih apa ya, coba untuk nggak usah nyalain orang tapi kayak oke, bentar nih, gue udah ngelakuin apa aja nih, dicatat itu tadi ya, notes itu penting sebenarnya. Coba aku mau narik 1 kartu lagi, apa yang kamu harus lakukan, coba ya.
Jadi sebenarnya gimana sih kita bisa merasakan damai di hati ya? Itu kita yang bisa tahu gimana caranya. Bisa dapat ketenangan di hati, happy itu untuk kita menjadi diri kita seapa adanya. Kita menerima kita baik buruknya, tuh, bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Dan nggak apa-apa banget untuk menjadi diri kita sendiri. Kita nggak punya kontrol akan orang lain bakal suka sama kita atau enggak. Kita nggak punya kontrol akan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita udah berusaha sekuat tenaga, tapi kadang-kadang hasil akhirnya itu nggak sesuai gitu ya. Artinya berarti memang kita harus belajar lagi gitu. Dan mungkin ada momen dimana kita harus punya mimpi baru. Karena nggak semuanya yang kita mau itu kan cocok buat kita, pas buat kita. Artinya akan ada sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita. Gitu. Jangan nyerah, it's okay, manusiawi itu. Abis ini kita ngobrol juga sama orang yang dulunya pernah jadi dukun santet. Ini agak nyambung sebenarnya ya. Tentang belajar sebenarnya, menerima baik buruknya kita dan mau menjadikan hal buruk yang terjadi, kesalahan yang pernah kita lakukan sebagai pelajaran. Ruang tengahnya. Seru ya, aku happy banget ruang tengah Nyai. Mudah-mudahan bisa lebih sering ya, dan banyak yang berjanjing di sini ya. Bukan hantu tapi produk ya, gitu. Oke, kita langsung aja invite. Aku nggak sabar dari kemarin kok kayak oh my god, dan akhirnya bisa ngundang Mbak yang satu ini. Langsung aja Mbak Ria Puspita. Akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Monggo. Seru deh. Aku ngelihatnya tuh selewat-selewat. Jadi ngelihat ada di interview mana gitu kan. Cuman aku sengaja aku nggak mau nonton. Aku suatu hari nanti pasti akan ketemu gitu. Dan bener hari ini ketemu. Alhamdulillah. Mbak Ria. Santai aja ya Mbak. Iya agak deg-degan juga. Kenapa kok deg-degan? Aku udah lama juga pengen ketemu sama Nyai. Oh iya. Tapi emang rezekinya baru kali iya. ini. Aku yakin pasti kita ketemu di waktu yang pas. Iya. Benar. Ini dari kemarin tuh aku udah ngomong sama kreatifku. Dia udah sampai bosen. Aku bilang aku tuh banyak pertanyaan gitu ya. Karena kan di luar itu taunya Mbak Ria ini adalah bekas dukun santet. Bang, santetnya 100. Sate. Oh, enggak. Sabar. Maaf ya Mbak, aku suka bercanda, nggak apa-apa ya. Oke, jadi awal mulanya dulu ya. Tapi sebenarnya Mbak Ria ini lahir mempunyai gift, betul ya? Iya. Itu turunan atau gimana Mbak? Turunan dari dua-duanya, dari papa juga ada, dari mama juga sama. Tuh, berarti memang dari dua line itu kuat, akhirnya ya emang terlahir seperti ini ya, dari sananya gitu. Cuman yang aku penasaran gitu ya, ini aku pengen tanyain ke semua, mungkin yang masih jadi dukun hitam ya. Apa sih yang bikin akhirnya tuh kamu memutuskan untuk gua ke gelap deh? Awalnya tuh apa? Dan dulu itu umur berapa? Kalau untuk awalnya sebenarnya dari SMP sudah main tapi ranahnya baru kebal. Karena suka nongkrong bareng temen-temen cowok yang tawuran. Terus kitanya perempuan. Daripada kitanya yang dilecehkan mereka kan. Diremehkan sama mereka. Itu aku naik deh. Coba cari tempat silat. Kebetulan memang Tuhan kasihnya salah jalan di situ. Memang awal ke hitam itu dari guruku di silat. Di situ di SMP. Sampai akhirnya terus trouble kehidupan kan ada terus ya Nyai ya. Terus ada dari bully, terus kehidupan yang aku memang terlahir bukan dari orang kaya gitu kan. Terus di sekolah itu banyak tuntutan sekolah yang uang. Zaman dulu kan gak ada kayak sekarang perbantuan. Uang, terus teman-temanku dari SMP itu orang-orang yang high, semua orang kaya semuanya. Di situ udah mulai pembulian tuh ada aja deh.
Terus masalah paling komplitnya, paket komplitnya itu pas aku lulus SMA. Itu dari orang tuaku, terutama dari mama yang bagiku saat itu taunya pergi begitu aja ninggalin papa gitu. Disitulah kayak nggak adil banget deh gitu. Orang tua sendiri aja bisa nggak adil ke kita, apalagi orang lain. Orang tua aja yang ngelahirin kita katanya sosok ibu tuh ibumu baru ayahmu. Aku nggak dapetin itu. Jadi aku belain papa nih. Mau balesin sakit hatinya papa sama aku ke mama dulu. Oh, awalnya itu kan jadi mungkin ada sakit hati ya di Betul, situ ya. Ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada saat kita kecil, di saat kita seharusnya menerima kasih sayang. Tapi kan nggak ada, jadi bingung ya mungkin ya. Mungkin Nyai tahu sendirilah zamannya SMA terus kita lulus kan itu kita nyari jati diri. Terus di situ ego kita masih gede, emosional apalagi gitu. Di sini nggak ada yang bisa ngarahin ke kanan atau ke kiri. Semuanya sibuk dengan ya urusan masing-masing. Saat papa sakit baru minta pertolongan, tapi yang satunya dengan kesibukan dia sendiri, happy-nya dia. Akhirnya aku ngambil jalan tengah. Papaku bawa pergi dan aku gimana caranya mereka orang ini yang pernah ngeremehin aku gantian. Aku yang balik jatuhin mereka. Oh, itu yang pertama kali dilakukan apa? Maksudnya masih ingat enggak? Orang yang pertama kali sebenarnya tujuan aku buat nyakitin itu ya mama. Tapi malah dikasihnya setir dari guru itu pasien mereka, link mereka gitu. Memang maunya mama. Maunya benar-benar aku gimana caranya mama sampai sujud-sujud minta maaf sama papaku, bukan sama aku. Sama papa karena kayak gue ngerasain lo sakit terus gak ada yang nolongin, itu niatku. Tapi Allah itu maha baik, hati kita juga masih dibalut sama Tuhan ya. Saat setiap ngerjain mama itu ngeliat foto mama, udah aku buat mainan segala macam, tinggal bahasanya udah tusuk aja. Itu gak tega, nangis. Karena kebetulan juga sebenarnya aku deket sama mama. Tapi ini setelah proses pendewasaan gitu, ketemu mama pernah nggak ngobrol sama mama? Kalau selama aku berguru terus aku jadi ritual ilmu hitam 4 tahun aku memang nggak ketemu mama. Nggak ketemu sama sekali. Sama sekali. Tapi setelah itu ada sempat ngobrol nggak? Itu ngobrolnya udah istiqomah. Udah papaku mulai sakit-sakitan. Itu aku udah mulai mau hijrah yang benar-benar itu belum pakai hijab tapi aku udah niatin aku mau hijrah. Terus aku mau istiqomah, aku bilang sama mama aku minta maaf. Terus aku mengizinkan untuk dia deket sama suaminya saat itu. Aku coba ngobrol sama suaminya saat itu, aku bilang boleh deket sama mama asalkan ya urus mama. Karena mama udah tua, bukan mama yang masih muda gitu. Baik-baik dan sampai sekarang baik banget. Sekarang tinggal sama aku. Tinggal tetap. Biar gimana pun aku pernah salah sama mama. Itu salah, kesalahan bagi aku. Prakteknya jadi dukun santet itu berapa lama? Berapa tahun itu dijalankan? Dari 2012 sampai akhir 2016. Jadi ada sekitar 4 tahunan. Jadi kamu nih gue orang ini ya orang kepo gue sumpah. Jadi kan dia nggak pernah kedek-dek. Jadi orang datang nih misalnya gitu ya, terus Mbak, aku mau dia begini-begini gitu ya. Terus nanti biasanya tuh bayarnya DP dulu atau? Kalau aku nggak mau banyak basa-basi Nyai. Kalau dulu datang mau apa? Punya duit segini nggak? Kalau mau kamu tunggu saya kerjain. Terus pulang lihat keadaannya. Kalau dia kenapa-napa atau sesuai sama yang kamu mau, saya minta lebih bonusnya gitu. Karena saya yakin saat itu ya gue sakti nih gitu. Di umur itu ya? Iya, dan udah kayak gitu permasalahan. Kalau mereka permasalahannya saya diselingkuhin sama cowok saya atau enggak, nih biar pasangan saya sama istrinya gini-gini. Pokoknya yang namanya rumah tangga, keruwetan hubungan, saya kayak dendam aja udah hajar. Trigger ya, mungkin karena ada base sesuatu sakit ya, jadi mendengar itu jadi kayak personal jadinya ya. Betul. Terus biasanya kalau misalnya apa sih yang biasa diminta dulu itu, yang kebanyakan dari orang itu minta apa sih? Kebanyakannya guna-guna, karena kalau guna-guna kan memang mentalnya mereka dijatuhkan, terus selain sakit ya. Cuma kalau guna-guna itu satu, mahara dia lebih murah, tapi top up terus bertahap. Dari dia sakit yang
apa namanya teror dulu, rumahnya dia kayak ada ledakan, yang dimimpi terus pala pundak tuh sakitnya ya, kepala pundak lutut kaki dia tuh sakit, sakitnya tapi on off, jadi kita serangnya pelan-pelan sampai akhirnya medisnya dia itu udah numpuk baru die. Tapi biasanya dia gila dulu, depres dulu baru mati, karena itulah lebih enak. Kalau mereka itu kebanyakan orang-orang Indo nggak suka yang langsung. Dia lebih suka nyakitin. Coy. Nah kalau teluh itu yang sering kita lihat kayak jantungnya mereka itu ngerasa stop, sakit, yang bener-bener sakit, atau ngerasa perutnya dia, padahal orang ngeliatnya buncitnya biasa, tapi dia tuh ngalamin yang bener-bener gede lagi, terus baru turun. Kaki yang normalnya dokter bilang itu diamputasi kalau dia memang punya diabetes, tapi ini kakinya dia membesar. Saat dokter bilang diamputasi itu ya doa dari ustadz, kiai atau doa-doa dari air suci itu sembuh. Masa nggak ada yang koreng itu ketutup lagi. Cuma on off terus. Kalau teluh itu lebih parah. Ya, jadi sebenarnya ya nyerangnya ke mental ya. Betul. Dan benar-benar kayak kalau misalnya kita udah kena di sini, akhirnya mempengaruh ke badan. Itu kan logikanya gitu. Kalau misalnya kita nggak kuat di sini, orang kita nggak sakit bilang mikirnya sakit-sakit jadi sakit gitu, apalagi dengan itu kitanya kepancing ya udah kena gitu ya. Ini belajarnya sampai kamu berhasil ngerjain orang itu berapa lama itu span-nya? Apa langsung? Jadi kalau orang kan taunya cuma 41 hari berendam di satu telaga, sebenarnya enggak Nyai. Jadi setelah itu kita mulai buka lagi nih praktek ilmu hitamnya. Kita udah dapat beberapa klien, itu rehatnya kita pergi satu gunung, terus semedinya itu 69 hari, 67 hari gitu. Terus di goa mana itu nanti guruku yang nuntun, ada satu orang yang kayak kita naik bis apa itu ada satu aku berdua sama pokoknya ada yang dampingin. Di saat itu kamu tahu nih ngerjain orang ya kan, kamu nggak tahu nih orang salah bener atau enggak. Ini kan kamu menilai dari satu sisi gitu ya. Tapi pernah nggak di saat itu ya, di umur kamu yang dulu itu ngerasa, aduh gue bikin apa ya gitu. Apakah itu sudah muncul dari awal atau baru di akhir-akhir? Sebenarnya pertengahan itulah aku pernah ketemu satu klien datang, dia mau ngerjain satu keluarga, pokoknya mau bikin numbal mati 7 turunan. Saat ngelihat keluarganya itu yang dimana keluarga baik-baik banget, ini cuma perkara kayak toko, ruko, saingan bisnis, di situ manusiawiku timbul. Jadi harganya aku up lagi tinggi biar dia sebenarnya stop, nggak usah datang gitu, nggak usah ngerjain lah dia. Tapi tetap ternyata dia punya uang. Akhirnya yang harusnya ngerjain dia itu benar-benar santetnya 7 turunan harus mati satu-satu pakai tumbal. Saya kerjanya hanya guna-guna tipis. Oh, itu udah mulai tuh ya, udah mulai dewasa kali ya kayak aduh. Kayak kasihan, udah kayak gitu itu keluarga yang benar-benar saat kita ngerjain, kita yang sakit Nyai. Aku yang sakit. Nah ini yang mau aku tanya. Rasanya apa gitu, pasti kan ada bayarannya. Betul. Kamu kan ada kurir lagi yang kamu utuskan untuk mengirimkan itu, ya kan? Nah itu kan hubungannya sama siapa? Berarti kan kamu dealing sama sesuatu yang gelap. Yang kamu rasakan itu apa? Kalau aku sebelum ngerjain kita kirim sosok atau peliharaan saya untuk datang ke sana, itu kita dulu buat tes yang mana kekuatan mereka itu dimensinya paling besar yang mana. Sesuai dengan yang ada di rumah itu yang kita kerjain atau orang-orang tersebut. Saat ngerjain baru ngeliat dari namanya, bintinya, wetonnya. Kita udah ngerasanya nggak enaknya itu dari kepala belakang tengkuk itu panas dan tahu ini nggak setruman. Jadi kayak disetrum, aduh ini kayaknya dimensinya beda nih dia. Kayaknya dia energinya lebih kuat dia dibandingin yang kita nanti kirimin. Terus coba deh satu kali nih saya nggak perlu ngirimin tapi saya terjun langsung bacain dia. Itu boro-boro bisa tidurnya dari ujung kaki sampai ke pinggang tuh panas. Ya kayak kita disiram api aja. Nah daripada kita beresiko kita yang kenapa-napa karena kan yang namanya dukun semuanya itu licik.
Jadi nggak mau punya resiko sebenarnya. Oke. Maunya nerima uang, gue beres, kita nyuruh orang, bahasa gitu. Saya cari yang dimana ikatan saya paling besar dan dia yang punya saya paling besar. Oke. Itu baru kita kirim ke sana. Iya. Walaupun sampainya di sana cuma 40%, setidaknya ya tugas saya itu tidak berat. Karena kalau saya terjun langsung nggak kuat. Oke. Dan yang kamu tahu efek dari orang yang bayar, itu tuh efeknya ke mereka apa? 2 kali lipat apa yang kamu rasain. Itu 2 kali lipat. Pokoknya apapun kayak misalnya Nyai ngerasa suaranya tiba-tiba hilang. Dia bukan suara tapi tenggorokannya dia. Itu panas kayak dicekek. Ya. Kepala dia 2 kali lipat sakitnya. Dan itu pasti dia balik lagi untuk touch up. Nah kitanya, si dukunnya Iya. pasti kita ngomong dia lagi diobatin. Atau enggak kekuatan energi dia emang tinggi. Itu makanya kalau spiritualis ilmu hitam yang nggak tahu yang kita mau kerjain ilmunya semana atau energinya semana, itu akan terjebak punya kita. Nantinya imbasnya ke kita yang ngirim, kan kita yang ngirim mereka. Kita lagi kena imbas lagi. Apesnya ada aja deh. Entah ada yang meledak, salah satu permainan kita, atau apesnya di keluarga kita yang nggak tahu apa-apa, atau di anak buah kita itu sering. Nah itulah sisi gelapnya saya, nggak pernah saya ceritain kemana-mana. Karena di podcast jarang ada yang nanya. Iya, nggak, cuman masih ingat nggak dulu? Kalau boleh, maksudnya dulu bayarannya berapa sih? Bayaran paling kecil? Awal dulu, paling kecil, Okay. awal baru pas. Berarti itu teenagers, remajanya ngapain? Nyantet orang, coy. 8 juta. Tahun berapa itu mahal loh? Pelet itu. Pelet. Berhasil nggak? Berhasil. Karena saya masangnya nggak pernah jarang di muka. Saya selalu di. Oh ya. Tapi kan dengan berjalannya waktu sekarang Mbak Ria di usia yang udah 30-an ya, kan akhirnya berubah gitu ya dan sekarang malah bersihin ya. Aku yakin mungkin memang dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kamu merubahnya gitu. Kalau awalnya itu Nyai, aku mengiranya itu cuma serangan biasa. Aku masih bisa ngembaliin dengan kekehnya umur segitu. Aku tidak mau mengakhiri, aku masih mau mengembalikan itu semua. Aku yakin dia yang akan mati di tanganku. Ternyata 4 hari setelah kejadian kebakaran, aku gak bisa bangun sama sekali. Dan yang nolong aku itu sampai sekarang, aku masih mikirin dia orang atau dia bukan. Satu keluarga itu yang nolongin aku, dia orang atau bukan itu. Terus yang bangunin aku di pinggir sumur. Jadi tiba-tiba tuh aku bangunnya di samping gubuk kita praktek, itu ada sumur. Aku nggak tahu siapa yang ngangkat aku bisa sampai sumur. Tapi di sumur itu yang bangunin aku anak perempuan. Cuma bahasanya gini, ibu orang baik, ibu harus ke jalan yang baik itu. Aku yakin itu salah satu anak yang keguguran dari rahim aku. Karena aku 13 kali keguguran. Karena tidak boleh hamil sama sekali kan. Oh, itu adalah salah satu syaratnya? Salah satu syaratnya. Tapi yang benar-benar titik balik untuk kamu benar-benar tobat itu di momen yang mana sih? Papaku yang minta, papaku yang memohon. Karena udah terlalu sakit banget di badan. Terus saat itu papa bilang kembali lagi. Semua kejadian itu Tuhan tahu. Kamu cuma mau puas, kamu cuma mau keadilan. Tapi di sini, nah saat papa bilang, tapi di sini kesalahan papa. Ternyata papa itu dulunya yang nyakitin mama, blah. Itu otak saya kayak, ya Allah, salah dong. Ternyata awal mulanya dari dia juga nih. Ternyata hubungan rumah tangga itu nggak segampang yang aku kira, yang seenak yang aku pandang, terus yang sesalah aku lihat gitu. Udah papa ceritain kayak gitu, masih aku keras. Cuma saat tidur, itu aku dengar pecutan, kayak guntur, kayak petir, pecutan kenceng. Tapi ngegema suara manro buka, itu aku kebangun. Kalau manro buka itu kan siapa Tuhanmu. Ya. Nah aku takut Nyai. Di situ langsung bangun takut nyari papa. Ternyata papa lagi zikir. Di situ aku minta bantuin untuk ngucap 2 kalimat syahadat sampai 5 kali nggak bisa, yang ke-6 kali aku baru bisa.
Cuman ini aku mau tanya sama mungkin Mbak Ria juga. Ini aku mau sebenarnya mau tanya juga gitu, my personal. Aku pengen tahu aja gitu. Ini kan si orang ini udah ngerjain aku lama ya, Mbak ya. Sebenarnya dia udah kena mental juga nggak sih, kayak jadinya terobsesi gitu? Memang dari awal terobsesi. Oh, oke. Bisa nggak kalau dia sakit, gue yang jadi dia, gitu maunya. Udah ganti 5, 6. Iya, ganti dek-deknya sering. Terus udah kayak ketahuan, aku bisa berasa oh ini lagi ganti, ini apa, oh ini lagi mahal nih dukunnya gitu, sampai berasa loh aku. Itu makanya kita harus hati-hati dengan orang-orang yang ngerti. Karena kayak aku ngerjain, nah ini yang terakhir aku kerjain itu ternyata cucu dari pedalaman Kalimantan. Terus? Yang memang lagi rantau baru 7 bulan. Nah ngerantaunya itu di satu perusahaan, keluarganya mereka. Makanya dia tiba-tiba masuk di satu perusahaan itu langsung jadi manajer. Nah si klien aku nggak suka, kenapa dia kok baru bisa masuk langsung naik nih, gitu. Pokoknya dia harus dibikin lumpuh gini-gini. Memang di kantor itu tiba-tiba kayak kayu badannya dia katanya. Dia nggak bisa gerakin ke kanan, nggak bisa ke kiri gitu. Padahal dipegang gini ya masih lembek lah gitu. Terus mau dibawa katanya ke rumah sakit di kampungnya. Ya saya kan nggak mau tahu suku dia mana mana daerah mana. Saya cuma ngerjain aja. Ternyata yang balikin aku itu di dalam seluet muka. Awalnya itu cuma seluet laki-laki. Sampai akhirnya ada tragedi kendi aku semua pecah. Itu keluar dari dalam api. Jadi dia keluar. Ini kobaran api dia keluar. Itu laki-laki sudah cukup tua karena udah keriput kan, tapi ada tatonya di sini, plakannya turun. Terus dia pakai bahasa yang aku nggak ngerti. Dia mau tombak tapi di telinga aku kayak orang terjemahin. Kalau memang mau baik, kembalilah ke yang baik. Hitam itu nggak boleh diterusin. Udah. Saya yakin itu suku Dayak. Nah pas kejadian itu kan saya megang handphone zaman dulu masih BlackBerry tuh. Kan udah nyampe di rumah, saya baru taunya itu di rumah. Sudah dalam keadaan panas, udah di praktek saya udah ancur-ancuran, anak buah saya udah meninggal semuanya. Saya lihat chat terakhir dari si klien, ternyata Bang ini orang Kalimantan asli. Keluarganya di sana ketua adat lah gitu, ibaratnya orang yang dihormatin di sana. Selama 4 bulan saya didatengin orang tua itu. Cuma buat ditombak doang. Jadi kalau bangun ininya saya biru. Gila. Ini biru dan di belakang luka semua. Jadi begitulah kalau dibalikin. Itu efek ya, berarti makanya aduh ngeri, tapi maksudnya nggak mungkin misalnya nggak langsung tapi pasti ada efeknya ya. Pasti dong. Sampai hari ini apa yang dirasakan Mbak Ria, walaupun misalnya udah meninggalkan ya, cuman kamu merasa nggak masih kadang-kadang kayak apa ya, bisa dibilang bagian dari hukuman yang pernah kamu lakukan gitu? Kalau untuk bagian dari hukuman yang pernah aku lakukan itu awal aku istiqomah, hijrah sampai 2 tahun. Itu ya dapet fitnahan, terus dituduhnya aneh-aneh yang gak ngelakuin tapi dituduh mulu. Tapi sering dikaitkan, lu kan dukun santet, coba dong nyantet. Jadi kayak jadi orang baik salah. Bener. Jadi pembunuh salah, kan jadi serba salah. Iya bener juga. Harusnya diaminin biar tobatnya bener. Iya gitu. Berarti, ya tapi emang begitu nih netizen, serba salah ya gitu. Kalau misalnya bilang pernah begini, oh ditunjuk-tunjuk, begini jahat gitu. Terus giliran baik, ayo dong coba dong, katanya bisa. Paku keluar dari mulutmu pernah? Sempat itu. Ya umur kita segini, umurku 32 tahun. Gejolak emosi itu masih ada. Aku sampai bilang, ayah kalau ayah ridho beneran deh nih. Sekali aja biar orang ini tuh tahu memang ini ada. Suamiku bilang, sayang banget istiqomahmu cuma mau tunjukin sama manusia kayak gitu. Udahlah biarin. Ya reda lagi, walaupun kita nggak langsung depan kamera, itu aja mengucap satu kalimat itu aja langsung rame se Indonesia Raya. Gimana yang lainnya? Iya benar. Kan? Berarti
godaannya sampai hari ini Kalau godaannya itu. tetap ada ya, iyalah pasti egonya kepancing kan. Banget. Istilahnya begini guys, dia bekas dukun santet nih ya kan, ada yang bikin dia kesel nih. Pasti kan kalau gue jadi dia nih pasti Tangan tapi kan nggak boleh ya gitu. gitu kan, cuman kayak sabar, tenang gitu ya, nggak boleh. Cuman pasti ada, iya lagi. Oh aku pernah loh Mbak, lagi capek-capeknya kan. Aku kayak kenapa sih gue diginin terus gitu. Nah suatu hari itu aku lagi kepancing, aku ngomong ngebatin, bales nih gitu. Malamnya ada yang datang ke aku, ada tanduknya, matanya di tengah. Oke. Ngomongnya kayak gini, ngomongnya halus banget. Ayo ngomong lagi, tadi bilang apa? Aku bisa, katanya aku bisa ngasih apa yang kamu mau. Coy, ogah. Itu abis itu aku nggak mau, kayak nggak boleh kepancing. Sabar, tenang gitu. Sering sih, Nyai, karena kan namanya iblis itu tidak bisa dimatikan. Ya. Dia tidak bisa hilang 100%. Oh iya. Aku sadar betul dengan 4 tahun kemarin itu dia sudah diam di badanku dan menguasai badanku. Ya. Aku tahu. Ya. Pembersihan yang aku lakuin aja 2 tahun itu tidak cukup. Sampai detik ini aja masih. Oh iya. Masih pembersihan terus. Masih kita rapihkan apa yang kurang-kurang, apa yang bolong-bolong kita tutupin. Saat aku emosi, wujud itu muncul dengan gagah beraninya, dengan sopan santunnya dia mengajak, ayolah bareng lagi. Tuh, artinya Aku sampai kasih hari ini. semuanya apa yang kamu mau. Saya bilang, memang yang dia kasih cepet banget. Hari ini dapat 100 juta, hari ini dapat 200 juta. Malamnya udah habis juga sih sebenarnya. Udah cepet habis juga gitu kan. Dulunya saya bandel soalnya. Jadi ya uang jin dimakan jin lagi gitu. Iya benar. Sering sampai detik ini. Bahkan pernah satu kejadian abis ngerjain pasien, akunya sakit, kita pembersihan full. Terus kan capek tuh, energi udah kekuras, capek. Itu masuk di mimpi aku, dia datang wujudnya papaku. Tapi kenapa aku bisa ngehin itu bukan papa? Iya. Di balik celananya papa itu ada buntut. Oh iya, pasti dari ya rasa Iya, juga. ada satu, jadi kayak di cermin itu kelihatan, oh ini Bukan dia. gitu. Nah pasti Banyak. istilahnya udah ditandain sebenarnya sama iblis ya. Karena kan pernah ada, apalagi pernah ada di dalam situ, pasti mereka nggak akan kasih lepas gitu. Iya, aku kan pernah berhubungan. Iya. Memang perjanjiannya itu. Iya. Jadi kita berdua itu kalau mukanya kayak ala-ala orang-orang Arab Pakistan gitu, ganteng Iya banget. ya, iya lagi. Mereka cakep tahu. Mereka ganteng. Iya. Kalau mewujudkan dalam artinya kita mau ikut sama mereka, pasti mereka wujudnya ganteng-ganteng semua, cakep-cakep. Bukan lu, astagfirullah. Coy, aduh. Oke. Gitu kan, enggak. Aku kan kalau ini kan enak ya, yang ngomong kan yang pernah melakukan langsung gitu. Kalau selama ini kan aku tuh emang pengen banget kayak, aduh pengen tahu apa sih motivasinya. Cuman emang mungkin ya karena aku selalu bilang ya namanya mungkin mereka cari uang, taunya cuman begitu caranya, yang ngirim-ngirim aku nih gitu kan. Ya udahlah gitu. Cuman kan kadang-kadang ya ego, bukan ego ya, kesel juga, nah keselnya itu. Oh, jadi Mbak Ria ini sekarang suka ada praktek di rumahnya tapi membantu untuk membersihkan gitu. Jadi sekarang kayak Mbak Ria ini apa ya, give back itu membayarkan apa yang sudah pernah dilakukan dengan kebaikan gitu ya Mbak ya. Itu banget. Iya. Saya tahu dulu saya nggak kayak udah nyakitin banyak hati orang. Terus nyakitin orang yang saya nggak kenal sama sekali dan nggak punya salah sama saya. Jadi kalau sekarang saya yakin Tuhan yang ngebantu menyembuhkan mereka yang dulu saya sakitin dengan saya nyembuhin banyak orang, berguna, bermanfaat buat banyak orang. Wah, tepuk tangan dong. Amin ya Allah. Mbak Ria, ini nggak sih Mbak Ria personal gitu, apa sih yang pengen dicapai dalam hidupnya? Maksudnya Mbak Ria hari ini ke depannya gitu. Wah, saya nangis nih jadinya. Mama. Pencapaian saya pokoknya nggak mau memalukan semua keluarga besar saya. Yang pasti papa saya nggak mau nama baik papa saya kecoreng lagi karena saya dulu. Apalagi sekarang kan papa saya udah jadi almarhum. Berarti yang saya lakukan sekarang itu juga jadi dosanya dia. Jadi saya mau baik-baik. Terus saya mau jejak digital saya bikin anak saya bangga. Anak saya itu perempuan. Saya nggak mau ada Ria selanjutnya.
Saya mau banyak orang yang di samping saya itu ngerasain rezeki saya. Saya berguna banyak orang. Saya kan dulunya busuk. Keluarga saya nggak mampu. Tahun 2021 lahiran Cia, 2022 Tuhan angkat saya Kak Sarah. Saya cuma pengen mama saya, dua mertua saya, suami saya dan anak-anak saya umroh. Selesai umroh, kalau memang dikasih waktu saya hidup, saya mau berguna terus, bermanfaat terus. Kalau nggak ada umur, saya maunya satu umroh. Saya takut anak saya sama suami saya kebagian dosa saya, itu aja. Tapi bismillah, aku yakin kalau misalnya kita ikhlas niat mau mengubah seburuk-buruknya kita, itu masa lalu kita itu tidak bisa menilai kamu hari ini kok. Perbuatanmu yang bisa menilai kamu hari ini. Gak apa-apa, gue mendingan bekas dukun santet daripada orang suci dari awal tapi busuk. Beneran, karena kan hati gak bohong. Rasa itu gak bisa bohong. Kalau misalnya emang kamu mau mengubah dan memang niatnya, pasti akan dikasih jalan sama Tuhan. Iya, saya tahu sekarang semakin saya banyak difitnah, dijelek-jelekin orang, saya disumpahin nanti nggak dikenal orang udah semuanya. Tapi Allah naikin derajat saya satu lagi, satu tangga. Saya cuma pengen bikin bangga orang tua saya aja, suami saya. Cuma dosa saya jangan sampai ke anak saya, itu aja saya takut. Makanya kalau ditanya harapan ke depan, saya mau ngeliat anak saya, gandeng anak saya terus, jangan sampai ada Ria yang kedua. Cukup di saya. Semangat ya Mbak Ria. Tepuk tangan dong. Mbak Ria jangan nangis. Pasti Kak Sarah tahu. Iya, semangat ya. Nggak apa-apa. Jadi aku capek lahir batin, tapi aku harus pura-pura kuat. Iya. Itu ya. Banyak orang bilang aku duduk doang kerjanya. Dia gak tahu resiko. Tiap malam ya. Iya. Aku takut lagi bantuin orang gak ada umur. Itu yang paling aku takutin, kasihan anak aku. Kamu tahu kan kalau orang diserang kayak gimana? Iya. Itu. Aku yakin Allah baik. Masih jagain aku. Nggak apa-apa kan, capek ya biasa. Nih aku mau ngasih lihat Mbak Ria, ada video footage waktu itu ya. Kita lagi mau syuting penelusuran, terus tiba-tiba di rumah ada serangan Mbak. Itu waktu itu aku capek. Mungkin mau nonton sambil nunggu ini nggak apa-apa ya? Boleh? Dari cahaya tuh kayak perasaannya itu, makanya aku kayak sebenarnya overwhelmed gitu. Tapi Mbak nggak mau ngasih lihat sebelum kita keluar dari tempat itu. Okay, what's really hard buat Mbak? Karena nahan semuanya beberapa minggu ini Mbak. Kemurahannya terlalu banyak. Mbak berusaha nggak mau kepancing dengan Tuhan. Mbak capeknya sebenarnya. Mbak capek. Enggak, Nono, enough is enough gitu loh Mbak. Udah lifetime ini buat Nono. Iya. Nono nyaksin dari Enggak, soalnya kan kesel dari 8 tahun yang lalu kan mulai. Jangan nangis, aku nangis juga bego. Jangan nangis.
dari 8 tahun yang lalu Wisnu tuh udah kan menyaksikan langsung gitu. Jadi kayak kiriman-kiriman yang datang kok nggak berhenti. Ini udah masuk tahun ke-7 pernikahan. Masih juga sampai Semakin bertambahnya usia, semakin peka, semakin berkembang pandangan dan cara berpikirnya. Gempuran yang sering datang yang sengaja dikirimkan sungguh sangat menyebalkan. Tapi pada akhirnya membuat saya jadi belajar. Ada beberapa capek di dalam hidup yang gak bisa dengan istirahat dulu terus hilang capeknya. Kalau capek fisik ya pasti dengan istirahat bisa kembali fit. Capek yang lainnya itu butuh banyak kesabaran dan kesadaran. Saya memperbolehkan diri saya untuk merasakan yang dirasa. Memahami apa yang dirasakan, kasih waktu ke diri sendiri untuk tenang, kemudian bangkit lagi untuk menyelaraskan yang dirasa, sambil terus melangkah. Saya yakin ini adalah bagian dari pelajaran hidup untuk naik level lagi, menuju ikhlas. Jadi piano itu bunyi dulu ya? Piano bunyi, terus abis itu tiba-tiba Aji teriak. Karena gudang tiba-tiba berantakan. Okay. Jadi kita dikecoh supaya kitanya nggak fokus gitu. Terus akhirnya pas kayak kita ngeh, oh oke nih kita harus duduk. Harus fokus gitu. Bener ada yang datang. Jadi sosoknya itu pasti kalau yang datang ke rumah, sosoknya ini bawa sesuatu. Nah ini yang mau ditaruh nih. Jadi kayak si bentuk dari yang mau ditaruh ya, mau bikin sakit. Buhulnya. Ya. Buhulnya. Itu buhul ya. Buhulnya. Gitu dan kalau menurutku si kiriman-kiriman ini emang nggak main-main ya, karena ada beberapa momen di mana aku ngerasa itu ya emang perempuan. Lumayan ya dan kuat dukunnya perempuan gitu ya. Kuat juga dia. Gitu, Kenapa aku bilang dia perempuan kuat? Kuat nyari dukun kemana-mana juga. Oh, kuat nyari dukun kemana-mana. Oh, terobsesi ya? Nggak bosen-bosennya dia, karena emang udah maunya tempat kamu jadi tempatnya dia. Oh, wow. Ya udahlah ya, kita karena gini, doain aja. Merasanya kamu yang ngerusakin tempatnya, posisi dia yang dirusak. Oke. Harusnya dia yang jadi kamu, bukan kamu yang jadi dia. Dia tuh pengennya ya udah itu posisinya bukan di Sarah. Itu harusnya aku yang jadi inilah. Akhirnya terobsesinya itu jadi berlebihan. Dia nggak tahu kalau nantinya efek sampingnya, jangankan kehidupan dia tentang fisik, mental, tapi hubungan percintaan, keuangan semua hancur. Itu akan sama kayak kita lagi gulung tikar, pelan, yeah. Tapi kan akan semuanya tergulung dan nggak sama sekali tersisa. Di sini semua udah energinya udah jelek banget tadi, emosi yang emosinya tumpang tindih, isiannya diri sendiri juga ada, campur dengan orang lain lempar, tambah suasana di dalam ruangan yang semuanya ada yang panik, ada yang marah, ada udah kepancing semuanya, ya. Saya tahu rasanya itu. Dan Nyai sendiri tahu kan saat di situ aja mau marah nggak bisa, mau nangis pun ketahan dulu, sampai akhirnya pecah semuanya. Buyar. Sebenarnya saat kamu pecah untuk cerita dan nangis itu lemparan buat di sana. Kenapa orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang tidak bisa menyembunyikan perasaan, dia maunya ngeluarin, apapun itu isinya dia akhirnya dikeluarin.
itu sebenarnya mengurangi energi mereka. Di saat tadi Nyai bilang, aku tuh bukan gak mau cerita, aku tahan, aku coba tahan biar gak masuk energi positif. Tapi dengan kamu nangis, apa yang ada di badan kamu itu bantu untuk ngelempar ke sana. Itu yang bagusnya. Jadi kalau udah mulai muak, ngomong aja Nyai. Iya, makanya itu sebenarnya bagian dari kita membersihkan diri atau cleansing. Betul. Ya. Kita marah ya marah aja, kita rasakan aja nggak apa-apa karena apa yang kita rasakan itu valid, jadi diterima rasanya, diterima sebelnya, tapi ya dikasih waktu, jangan terlalu berlebihan akhirnya jadi kepancing juga nggak baik juga ya. Oke, Mbak Ria, kamu ada pesan nggak untuk orang-orang yang sekarang masih ada di dunia itu? Pasti ada dong. Aku pengen banget pesen kenapa aku selalu ada di YouTube orang dengan kata-kata aku nggak pernah berubah. Stop. Memang ini akhir zaman. Kembali ke zaman-zamannya para nabi yang semuanya permainan sihir ada. Nggak akan gunanya, nggak ada. Terus lagi masih ada saya di sini. Kalian yang ilmu hitam akan kestak. Ingat, ilmu Tuhan itu akan lebih tinggi. Jadi daripada buang-buang duit, mendingan temenan aja gitu, kenalan ya kan. Daripada mainnya dukun. Karena kebanyakan orang-orang di akhir zaman kayak gini tidak mau bersaing secara sehat, maunya instan. Jadi lebih baik stop. Karena udah nunjukin banget gini, kebanyakan di sini udah pemilihan ini mainnya dek-dek. Pemilihan itu mainnya dukun lagi, dukun-dukun. Karena apa? Tidak mau bersaing secara sehat dan mengkategorikan dirinya dia itu bodoh, nggak bisa apa-apa. Itu sama aja nunjukin. Iya, kan? Berarti nggak boleh insecure. Ya, tuh. Itu. Jangan dikit-dikit ciledug. Apa tuh? Cinta lewat dukun. Ya kan? Jadinya, cuman kan kalau misalnya kayak gitu kan semu. Masa sih kamu mau orang mencintai kamu tapi nggak dari hatinya? Loh bener dong? Iya sih. Semu kan? Bener. Kan pasti ada waktunya. Bener. Misalnya kena pelet nih ya. Iya, cuma berapa bulan. Iya, misalnya bener. enak nih gurih-gurih nyoy ya kan? Tapi sampai berapa lama orang itu bisa bertahan sama kamu? Bukan karena dia senang sama kamu apa adanya, tapi ada apanya. Tuh. Iya kan benar. Ku suka kamu apa adanya, ya kan? Kan nggak mungkin. Ku suka kamu ada apanya, ya kan? Nggak mungkin gitu, ya kan? Kalau ada, iya benar dong. Iya, nggak mau aku semu itu. Hah? Mbak Ria, terima kasih. Aku yang terima kasih. Ya, thank you teman-teman Mbak Ria. Terima kasih. Pokoknya aku doakan semoga perjalanannya Mbak Ria bisa lancar apa yang diinginkan, bisa terlaksana semua dan selalu di dalam cahaya Tuhan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, amin. Ya, makasih ya Mbak Ria. Aku yang terima kasih ya Allah Nyai. Ternyata tidak menyeramkan. Coy. Kalau penelusuran aku selalu ngelihat apa yang kamu ya kan kamu ngelihatnya bukan fisiknya, ngelihatnya kejauhan. Jangan jauh-jauh, di sini aja. Mudah-mudahan ntar kita ketemu lagi ya Mbak ya. Insya Allah. Jadi nggak hanya di sini aja. Oke Saradix, terima kasih. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah.